Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berbagi informasi ya, tentunya mengenai hal-hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Di antaranya adalah mungkin dalam kalangan Asma'ul Jabar mengenal mengenai apa yang namanya khawariqul adat ya. Khawariqul adat itu diartikan sebagai sesuatu hal yang di luar nalar ya, di luar akal pikiran manusia. Sehingga ini sebagai sesuatu yang sangat istimewa, sebagai sesuatu yang sangat di luar kemampuan logika kita, sehingga ini kadang bisa jadi ya, kalau keliru secara pandangan maka akan keliru juga mengenai memahami makna karomah, laduni dan sebagainya. Padahal khawariqul adat itu diberikan kepada orang-orang yang memang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan kepada orang-orang yang biasa seperti kita. Ada juga sesuatu yang istimewa itu diberikan kepada kita, akan tetapi itu hanya bersifat ma'unah ya, bersifat pertolongan dari Allah dan bukan laduni atau apa atau hal-hal lain sebagainya yang mungkin menurut orang lain dianggap sebagai orang yang paling sakti gitu ya. Baik, sebelum mengarah ke sana, kami lentrehkan terlebih dahulu, jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu khawariqul adat, sehingga kita mampu memahami khawariqul adat dengan sesungguhnya. Baik, secara umum yang dimaksud dengan khawariqul adat adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, di luar nalar manusia, di luar akal pikiran manusia, di luar adat kebiasaan yang ada pada diri manusia. Contohnya adalah misal ketika kita menyediakan makanan, contoh kita memasak nasi untuk sekian orang yang biasanya 1 liter itu hanya untuk 2-3 orang, misalkan 1 liter kita masak ternyata mampu untuk memberi makan 200 orang. Nah, itu adalah sesuatu hal yang di luar nalar, nah, di luar akal pikiran manusia. Tetapi kalau kita mampu untuk memahami apa itu khawariqul adat, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, dan itu sah-sah saja ya. Namun yang terpenting adalah kita tidak boleh salah pemahaman tentang khawariqul adat, sehingga kita tahu batasan-batasan mana saja, yang mana khawariqul adat dan yang mana istijrad. Baik, sekarang kita bahas secara umum dulu ya, bahwasanya khawariqul adat itu secara umum ya, sebagaimana disebutkan di dalam hikam, bahwasanya khawariqul adat itu dibagi menjadi 2 garis besar. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan tayyul zaman, dan yang kedua adalah berkaitan dengan tayyul makan. Apa itu tayyul zaman? Tayyul zaman itu seseorang yang mampu menggandakan atau melipat waktu ya. Jadi waktu itu bisa dilipat lah gitu, bisa digandakan lah. Contoh kita menjahit yang harusnya itu sekian meter itu dapat beberapa potong, tapi ternyata mampu gitu ya, mampu untuk memberikan atau menyediakan sekian setel potong baju gitu. Itu yang pertama yang dimaksud dengan tayyul zaman. Kemudian yang kedua, ada yang disebut juga dengan tayyul makan. Tayyul makan itu adalah seseorang yang mampu melipat atau menggandakan tempat. Jadi misal ketika kita posisi sekarang sedang sama teman-teman nih di sini sedang menjelaskan, ternyata tahu-tahu di saat yang sama kita berada di Bandung atau di mana gitu, ya, berada di Bandung atau di daerah mana, sehingga kita mampu berada di 2 tempat.
Nah itu juga yang dinamakan dengan toyul makan. Baik, yang keduanya itu ya, baik toyul zaman ataupun toyul makan, itu tidak mesti atau tidak pasti dinamakan sebagai khawariqul adat, sebagai sesuatu yang menyalahi adat, atau sebagai sesuatu yang dimaksud dengan apa yang namanya karomah ya sekarang. Karomah bukan ya, bukan itu. Akan tetapi yang dinamakan karomah itu nanti kita jelaskan secara panjang lebar. Yang jelas yang kedua ini tidak pasti dinamakan sebagai karomah. Kenapa? Karena jin mampu melakukan itu ya. Jin mampu melakukan itu, iblis mampu melakukan itu, sehingga itu tidak mesti sebagai karomah ya, tidak mesti. Walaupun memang ada sedikit memang karomah, tapi ya bukan mesti itu adalah karomah. Dijelaskan di selanjutnya di dalam hikam itu bahwasanya yang dimaksud dengan karomah itu kita mampu melipat waktu dunia ke waktu akhirat. Artinya adalah apa? Kita jelaskan. Artinya adalah walaupun seseorang kita ini masih berada di dunia, tapi kita mengamalkan beberapa amalan untuk akhirat kita, atau yang dinamakan zuhud ya, atau zuhud. Jadi kita melakukan amalan-amalan kita hari ini untuk kemudian nanti kehidupan bekal kita di akhirat nanti. Itu namanya karomah yang sesungguhnya atau khawariqul adat yang sesungguhnya. Kita melakukan amalan-amalan di dunia untuk amalan-amalan yang nanti ketika kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Itulah khawariqul adat yang sesungguhnya ya. Makanya ketika kita belajar asma Abdul Jabbar, atau ketika kita belajar mengenai amalan-amalan yang berkaitan dengan khawariqul adat, itu kita sebisa mungkin tidak mengharapkan sesuatu yang sakti, mandraguna, tidak, jangan ya, jangan. Niatnya diperbaiki dulu. Adapun nanti pada saatnya setelah kita mempelajari asma, kemudian oh ternyata banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh kita, nah itu artinya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kita mengharapkan kesaktian atau apa ya. Jadi sebelum kita mengamalkan asma, tata niat dulu, hati kita dulu, bahwasanya kita ini tujuannya bukan untuk sakti-saktian gitu ya, akan tetapi untuk semakin dekat kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan di dunia ini untuk amalan akhirat nanti, supaya kita disayang Allah. Ketika kita sudah disayang Allah, maka Allah akan mempermudah urusan kita, kemudian akan melapangkan jalan, khususnya rezeki kita misalkan, atau hal-hal lain yang sebagainya. Maka tata niat itu penting untuk orang-orang asma. Jangan sampai karena kesaktian atau karena kebatinan atau karena lain sebagainya kemudian kita berniat untuk belajar. Enggak ya, niat kita belajar itu adalah untuk mendapatkan maunahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa kami jelaskan. Nanti kami jelentrehkan lagi, jelaskan lagi beberapa bagian-bagian dari khawariqul adat. Kalau yang tadi, yang dua tadi itu adalah secara umum, namun nanti akan kami jelentrehkan, jelaskan mengenai macam-macam khawariqul adat. Oleh karenanya, like, subscribe, dan komen mengenai video kami agar kami dapat menjelaskan beberapa poin yang tadi kami sebutkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.